Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amen. Nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee, and though it be a cross that raises me, still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my last song. Yet in my dreams I be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Then with my working thought, bring with thy praise, out of my stony grave, there I reign. So by my oath to be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Or if on joyful wing, clipping the sky, sun, moon, and stars forgot, oh, world I fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Amen. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 이렇게 또 좋은 주일 허락하여 주셔서 주님 감사합니다. 저희가 한 주간 또 각자 처소에서 있다가 또 이 자리에 건강하게 함께 모이게 하시며 주님 너무나 감사드립니다. 이 자리에 함께 우리 이블라트나와 아공, 리아나 주님 함께 해주시고 주님의 복으로 채워주시고 아버지 건강 채워주시고 아버지 늘 함께 해주시기 바랍니다. 성령 충만함을 채워주시길 바랍니다. 아버지 오늘 또 저희가 주님의 말씀 앞에 섭니다. 하나님 성령 충만함을 채워주시옵소서. 또 제가 하나님의 말씀을 전할 때 성령 충만함을 채워주시옵고 담대하게 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 듣는 자나 전하는 자가 주여 성령 충만함을 채워주시옵고 하나님의 말씀을 깊이 깨달아 또 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 주여 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua, selamat siang Ibu Latna, Agung, dan Liana.
Semuanya sehat? Puji Tuhan, saya juga sehat. Saya sangat senang karena kami berkumpul bersama untuk ibadat minggu ketiga di bulan Juni. Saat ini kami menawarkan layanan online karena virus corona, tetapi saya berdoa untuk hari untuk berkumpul dan beribadah bersama. Oke, 자, pertama-tama mari kita baca firman hari ini bersama-sama. Firman hari ini Esther chapter 4 ayat 1 sampai 17. Esther chapter 4 ayat 1 sampai 17. Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong-longlong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaian kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda, melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah,
kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Amin. Kitab Esther adalah yang terakhir dari 3 buku sejarah yang mencakup sejarah kembalinya dari penawanan. 2 buku sebelumnya, Ezra dan Nehemia, terutama ditulis untuk komunitas Yahudi yang kembali dari penawanan. Akan tetapi buku Esther berpusat pada komunitas Yahudi diaspora di Susan, ibu kota Persia. Jadi Esther tidak berpusat di Palestina tetapi Persia. Kitab Esther membahas cerita yang terjadi di Susan dalam periode waktu yang sangat singkat, bukan restorasi dan rekonstruksi komunitas Israel seperti Ezra dan Nehemia. Dalam hal ini dibedakan dari 2 buku sebelumnya, Ezra dan Nehemia, yang berhubungan dengan peristiwa pada periode yang sama. Namun Esther juga memiliki konsistensi dengan 2 buku sebelumnya yang menekankan keabadian secara umat Allah karena berkaitan dengan tema keselamatan umat Allah. Dengan kata lain, ketiga buku sejarah yang dicatat dengan latar belakang kembali dari penawanan memiliki kesamaan, pelurusan dengan keabadian secara umat Allah. Selain itu, ketiga buku sejarah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan penebusan Allah sedang berlangsung tanpa batas wilayah. Seperti yang telah ditunjukkan di atas, latar belakang spasial utama Esther adalah Susan, ibu kota Persia. Susan dijadikan sebagai ibu kota kekaisaran Persia oleh Darius pertama. Darius pertama adalah ayah Xerxes, raja ketiga kekaisaran Persia. Xerxes menyelesaikan istana kerajaan yang dimulai pembangunan dari zaman Raja Dario. Selain Susan ini, Persia juga memiliki pemerintahan militer di Babel, Akmeda, dan Persepolis. Dari tengah ini, Persepolis adalah tempat Darius memulai konstruksi dan Xerxes berkembang dan menjadikannya ibu kota kedua. Itu kemudian menjadi ibu kota dan tetap menjadi ibu kota Persia sampai Persia dihancurkan oleh Yunani Alexander pada BC 330. Namun ketika kasus Esther terjadi, Persepolis belum selesai pembangun dan jadi Xerxes memerintah kekaisaran di istana Susan. Kasus Esther terjadi dalam latar belakang dari masa Xerxes ketiga tahun sampai masa Xerxes 12 tahun. Ini adalah waktu antara kembalinya penawanan pertama orang Israel dan kembalinya penawanan kedua. Pada BC 538, pendiri kekaisaran Persia Cyrus, dalam bahasa Korea Kores, mengumumkan izin yang memungkinkan para tawanan untuk pulang. Akibatnya orang-orang Israel kembali ke tanah Israel di bawah kepemimpinan Sesbasar dan Zerubabel. Namun tidak semua orang Israel kembali pada waktu itu. Pada waktu itu sekitar 50.000 orang Israel yang tinggal di Babel kembali. Oleh karena itu sejumlah besar orang Israel tetap berada di tanah Babel, termasuk Susan di masa lalu. Beberapa dari mereka bahkan mencapai posisi tingkat tinggi di Persia seperti Mordekai, salah satu karakter utama dalam buku ini, atau Nehemia, karakter utama dari buku Nehemia. Pada saat itu, semua orang Israel di kekaisaran Persia berada dalam bahaya dihancurkan oleh konflik antara orang Israel yang tinggal di Susan dan orang Amalek, imigran yang juga tinggal di Susan.
Dalam krisis ini, kitab Esther adalah catatan keselamatan dan kemenangan bangsa Israel karena pengabdian seorang wanita bernama Esther dan pemeliharaan Allah yang berdaulat yang bekerja di belakangnya. Tentu saja penulisnya tidak menulis buku Esther ini hanya karena ia ingin mencatat keselamatan dan kemenangan Israel. Penulis menunjukkan pemeliharaan Allah untuk melindungi umatnya melalui catatan peristiwa ini. Ini terutama untuk menekankan keabdian secara orang-orang pilihan dan pada akhirnya untuk menekankan kelangsungan pekerjaan keselamatan Allah. Esther menjadi Ratu Heres pada tahun BC 479, tahun ke-7 Heres. Ini terjadi segera setelah Heres melakukan ekspedisi Yunani dan kalah dan kembali dari pertempuran Salamis dan pertempuran Mikhale. Inilah alasan Esther menjadi Ratu Heres. Pada tahun ke-3 masa pemerintahannya, Heres mengumpulkan sekelompok pemimpin dari kekaisaran dan mengadakan pesta yang besar. Pesta ini berlangsung 6 bulan. Tentu saja pesta jangka panjang ini tidak hanya datang dari kemewahan dan pesta pola. Ini adalah bagian dari persiapan untuk ekspedisi Yunani yang baru muncul pada waktu itu. Dengan kata lain, Heres mengumpulkan pemimpin dari kekaisaran dan mengadakan perjamuan, melakukan pertemuan operasional, memeriksa persiapan untuk berpartisipasi dan mempromosikan moral para pemimpin. Namun satu masalah muncul di sini. Heres sekarang mengadakan pesta 7 hari lagi untuk para warga Susan setelah pesta 6 bulan. Dan untuk memamerkan keindahan Ratu Wasti di tempat itu, Ratu diundang untuk menghadiri pesta itu. Namun sang Ratu tidak datang ke pesta. Tidak jelas mengapa dia menolak perintah Raja. Namun dia melakukan kerusakan serius pada otoritas Raja dengan tidak menaati perintah Raja. Dan karena ini dia mengundurkan diri dari posisi Ratu. Kemudian Heres melanjutkan ekspedisi Yunani tanpa mempunyai Ratu. Namun ketika dia kembali dari ekspedisi Yunani, dia menyesal tindakan dia terhadap Ratu. Jadi para menteri mendesak Raja untuk menyambut Ratu baru. Karena jika Wasti akan kembali sebagai Ratu, mereka akan membahayakan orang-orang yang menyebabkan Ratu dihapuskan. Ya, Wasti akan membahayakan. Jadi, Raja mengeluarkan dekret untuk memilih Ratu baru. Dengan cara ini, Hadassa yang adalah sepupu Mordekai bernama Esther menjadi Ratu baru di Persia. Karena itu Esther disiapkan untuk menyelamatkan orang Israel dari krisis kehancuran. Di tengah konflik antara orang Israel dan orang Amalek di Susan Persia adalah Mordekai, sepupu Esther, dan Haman itu orang Amalek. Ada sesuatu yang istimewa untuk diperhatikan ketika berhadapan dengan kitab Esther. Yang pertama adalah hubungan antara Mordekai dan Haman. Buku ini kontras dengan keturunan Mordekai dari suku Benyamin Saul dengan keturunan Haman dari Agag. Ini menghubungkan konflik Mordekai dan Haman dengan Saul dan Agag. Agag adalah raja orang Amalek yang diperintahkan Allah kepada Saul untuk dihancurkan. Tuhan memerintahkan Saul untuk menghancurkan semua kehidupan Amalek. Namun Saul tidak membunuh Agag. Akibatnya Saul menerima peringatan dari Samuel bahwa jabatan rajanya akan dihapuskan. Akhirnya Agag dibunuh oleh Samuel. Bagaimanapun Saul dan Agag
Israel dan Amalek, Mordekai dan Haman adalah musuh. Oleh karena itu, konflik antara Mordekai dan Haman adalah ekspresi dari hubungan musuh seperti itu. Upaya Haman untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dapat dipahami sebagai upaya untuk membalas dendam sebelumnya. Namun karena pemeliharaan Allah, rencana Haman menjadi sia-sia. Pada saat ini Mordekai memusnahkan keturunan Haman dan Amalek agak kedua. Juga orang-orang Yahudi tidak mengambil milik orang Amalek. Ini berbeda dengan orang-orang pada zaman Saul yang mengambil hal-hal baik bagi mereka dari orang Amalek melawan perintah Allah. Pada akhirnya, apa yang dilakukan Mordekai dan orang-orang Yahudi terhadap anak-anak Haman dan Amalek dapat dikatakan telah memperbaiki kegagalan Saul dan orang Israel sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Israel telah memasuki jalan kepatuhan kepada kehendak Allah melalui proses penawanan. Di tengah-tengah latar belakang ini, firman hari ini dimulai seperti berikut. Ayat 1, chapter 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain gabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melonglong-longlong dengan nyaring dan putih. Buku ini adalah yang terakhir dari artikel dalam bab 1 sampai 4 dari baru pertama Esther. Berisi peristiwa penghapusan Ratu Wasti dari tempat ratu sehubungan dengan pesta Raja Ahasuero. Kemudian itu berisi informasi tentang penggantian Esther untuk posisi Wasti. Ini juga mencatat fakta bahwa seluruh orang Yahudi dalam bahaya kepunahan karena konflik antara Haman dan Mordekai. Bab ini dimulai dengan latapan Mordekai dan orang Yahudi yang disebabkan oleh isi dokumen segera setelah deklarasi pemusnahan orang Yahudi. Bab ini dimulai dengan fakta bahwa Mordekai menyadari plot kepunahan Haman yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Wajar jika Mordekai mengetahui hal ini karena kisah raja tentang kehancuran orang-orang Yahudi oleh Haman diumumkan secara resmi di seluruh Persia. Namun penulis buku ini melangkah lebih jauh dan menyatakan mengetahui segalanya. Ini berarti bahwa Mordekai tahu lebih dari sekedar dokumen yang diumumkan secara resmi. Mordekai tahu semua kebenaran. Tidak hanya isi dokumen itu, yaitu fakta-fakta yang dangkal, tetapi juga seluruh proses sampai dokumen Haman dikeluarkan dan konspirasi dan trik-trik tersembunyi di dalamnya. Alkitab mengatakan, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya sambil melonglong-lolong dengan nyaring dan putih. Teks tersebut menggambarkan reaksi Mordekai terhadap semua tipu daya Haman dan situasi krisis yang mendesak dari belakangnya. Reaksi pertama Mordekai adalah merobek pakaiannya. Merobek pakaian adalah tindakan mengekspresikan kesedihan dan kemarahan seseorang yang ekstrim dalam situasi yang menyedihkan. Merobek pakaian berarti melebihi tingkat kesedihan umum dan menghadapi kesedihan yang ekstrim. Pada zaman kuno, karena industri tekstil tidak berkembang seperti sekarang, tidak mudah bagi orang miskin maupun orang kaya untuk mendapatkan pakaian. Orang biasa sering hidup hanya dengan satu potong pakaian. Bahkan dalam perang, pakaian diperlakukan sebagai barang rampasan yang sangat berharga. Jadi tentara yang menang mengambil pakaian tentara yang kalah. Para prajurit mengambil pakaian Yesus yang disalibkan dengan niat untuk mengejek Yesus. Tetapi itu karena mereka benar-benar membutuhkannya. Namun, merobek pakaian seperti itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang paling tepat untuk menyatakan bahwa seorang telah menemukan sebuah tragedi yang tidak dapat seorang tahan.
Mordecai kemudian mengenakan kain kabung dan mengenakan abu di sekujur tubuhnya. Pakaian ini dikenakan oleh seorang lelaki yang berduka untuk menunjukkan hatinya yang pahit, terutama untuk berduka seorang jika anggota keluarga meninggal. Selain itu, saat mengenakan kain kabung dada terbuka dan alasannya adalah memukul dada dengan tangan. Mordecai dalam teks merobek pakaian kasualnya dan mengenakan kain kabung. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan hati seseorang yang menderita dengan rasa sakit yang luar biasa. Mordecai dalam teks bergabung setelah mengambil tindakan putus asa dan kemudian melolong dengan nyaring dan pedih. Itu adalah kemarahan atas situasi putus asa dirinya dan orang-orang Yahudi. Namun kesedihan dan amarah yang dialaminya bukan hanya penyesalan atau kebencian untuk dirinya sendiri, hanya karena dia tidak tunduk pada Haman. Juga itu bukan hanya tangisan yang meramalkan bencana yang akan datang. Meskipun ini adalah ekspresi dari kesedihan yang sebenarnya, dapat dilihat bahwa itu mengandung arti perlawanan terhadap Haman yang memberikan pengumuman seperti itu. Ini kemudian menjadi jelas ketika kita melihat tindakan aktif Mordecai untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini juga lebih jelas mengingat bahwa Mordecai tidak menyelinap secara rahasia tetapi pergi di tengah kota untuk bergabung dengan semua orang Yahudi dan melolong dengan nyaring dan pedih. Karena itu duka Mordecai berada di luar kepahitan krisis rakyat Yahudi. Ini bisa dikatakan berisi protes keras terhadap Haman yang berusaha menghancurkan diri dan rakyatnya yang tidak bersalah. Kita mengatakan ayat 2. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Tindakan Mordecai seperti dalam ayat 1 harus dipandang sebagai tindakan yang sangat disengaja untuk memprotes situasi yang menindas dari dirinya dan rakyatnya. Jadi, apa niat Mordecai untuk mencapai pintu gerbang dengan sikap ini? Ini lebih dari sekedar protes, tetapi solusi untuk masalah ini. Dengan kata lain, tindakan Mordecai sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang di istana. Yang akhirnya diteruskan ke Ratu Esther. Dalam ayat 4 bab ini, pelayan dan Kasin memberitahu Ratu Esther tentang fakta ini. Dan ini mungkin merupakan hasil dari upaya Mordecai untuk mencapai hal ini. Kita mengatakan di tiap-tiap daerah ke mana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ayat 1 dan ayat 2 sebelumnya menggambarkan reaksi Mordecai untuk mengetahui konspirasi untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dari Haman. Sementara bagian ini menjelaskan reaksi orang-orang Yahudi karena catatan raja. Terlalu wajar bagi orang Yahudi untuk berpuasa pada waktu itu seperti yang terlihat dalam teks Ibrani atau sebagai kebiasaan orang Yahudi untuk berpuasa pada umumnya. Dan meskipun tidak dijelaskan secara khusus dalam ayat 1 dan 2, Mordecai juga dapat dianggap berpuasa. Puasa adalah tema umum di seluruh Alkitab. Berpuasa secara harfiah berarti tidak makan makanan selama periode waktu tertentu. Orang-orang Yahudi dalam teks ini berseru kepada Allah di hadapan kenyataan menyedihkan dari rencana penghancuran seluruh bangsa. Segera setelah itu seluruh komunitas etnis mempraktikkan puasa. Segera setelah catatan raja, dokumen resmi yang dipimpin oleh Haman dikirim ke seluruh Persia.
orang-orang Yahudi seperti Mordekai baru puasa menggunakan kain kabung dan abu serta melonglong. Jelas bahwa tindakan-tindakan ini memiliki implikasi keagamaan. Ahli-ahli mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berdoa kepada Tuhan di tengah krisis kepunahan yang mereka derita. Penulisnya menjelaskan semuanya hanya dengan mengatakan mereka berpuasa. Namun, ungkapan puasa oleh orang Yahudi umat Allah tentu menyerahkan berdoa kepada Tuhan. Teks itu menggambarkan orang-orang Yahudi berpuasa pada waktu itu, tetapi jelas bahwa ini termasuk doa yang sungguh-sungguh dan seruan kepada Tuhan. Kita mengatakan ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya. Ayat 1-3 sebelumnya menggambarkan reaksi Mordekai untuk mengetahui rencana Haman untuk menghancurkan orang-orang Yahudi dan reaksi orang-orang Yahudi terhadap catatan raja. Ayat 4-17 sekarang melaporkan bahwa persuasi Mordekai yang sungguh-sungguh membuat keputusan Ester untuk menyelamatkan orang-orang Israel. Paragraf ini dimulai dengan teks yang menyatakan bahwa pelayan dan Kasim Ester melaporkan kepada Ratu Ester tentang Mordekai dan orang-orang Yahudi. Lalu kita mengatakan ayat 4, maka sangatlah risau hati sang ratu. Ester sangat sedih ketika menerima laporan tentang Mordekai dan orang-orang Yahudi dari pelayan dan Kasim. Alasan Ratu Ester sangat prihatin adalah karena pelayan dan Kasimnya melaporkan duka dan tangis Mordekai kepada dia jelas sekali. Sementara itu Ester masih tidak tahu detail bagaimana Haman merancang dan situasi di mana orang-orang Yahudi ditempatkan sebagai hasilnya. Namun tindakan Mordekai menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang memaksanya untuk gelisah. Kita mengatakan ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakai kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda, melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Ester tidak punya pilihan selain mengingkatkan kecemasannya ketika Mordekai bahkan tidak menerima pakaian yang telah ia kirim. Dalam situasi yang serius ini, Ester memanggil pekerja yang loyal, Hatak. Misi Ester ke Hatak tentu saja untuk mencari tahu mengapa Mordekai dan orang-orang Yahudi menggunakan kain kabung yang tebal, membalik-balik abu, dan menangis dengan suara keras di luar pintu gerbang istana. Kita mengatakan ayat 6, 7, 8. Saya baca. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Mordekai menjelaskan semua hal kepada Kasim Hatta yang dikirim atas perintah Ratu Ester, yang khawatir tentang tindakan yang dilakukan oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi. Mordekai menyimpan catatan raja asli dari istana Susan. Terlepas dari permintaan Ester, dia menunggu situasi memburuk tanpa melepas kain kabung dan tanpa langsung menemui Ratu. Sebagai hasil dari tindakan Mordekai, Ester yang mengkhawatirkannya
mengirim nasihat ke Mordekai dan akhirnya Mordekai menyampaikan kepada Hatak asli dokumen yang ia simpan. Semua tindakan Mordekai ini pasti direncanakan dengan hati-hati. Kita mengatakan ayat 8, lagi pula Hatak disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Teks dari ayat 8 adalah inti dari apa yang ingin dikatakan Mordekai kepada Esther melalui kasih Hatak dan merupakan tujuan akhir dari membelinya surat. Mordekai meminta Esther untuk pergi ke raja dan meminta untuk karunia-Nya supaya bangsa Israel. Dalam proses menjadi seorang ratu dan bahkan setelah menjadi seorang ratu, Esther dibawa instruksi Mordekai telah menyembunyikan ras dan etnisnya. Tetapi sekarang saatnya untuk mengungkapkan. Jadi Mordekai memberitahu Esther untuk pergi ke raja untuk menyelamatkan rakyat. Mordekai meminta Esther untuk maju dan meminta raja untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Raja Ahasuerus sebelumnya. Tentu saja benar bahwa orang-orang Yahudi dihadapkan dengan krisis dihancurkan oleh tipu daya Haman. Tetapi pembuat keputusan akhir dari dokumen ini jelas-jelas adalah Raja Ahasuerus. Dan sebagai hasilnya, ia juga terlibat dalam konspirasi Haman. Mordekai meminta Esther untuk meminta orang yang sama, yang akhirnya memutuskan untuk membunuh orang-orang Yahudi, untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi secara terbalik. Apakah ini masuk akal? Karena dalam krisis kepunahan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang Yahudi adalah membatalkan perintah raja saat ini. Tetapi sebagaimana dinyatakan dalam buku ini, chapter 1 ayat 19, begitu nama raja dibelikan, raja sendiri juga tidak akan pernah bisa membatalkan. Selain itu, Raja Ahasuerus mudah bergairah, berubah-ubah, berimprovisasi, dan sederhana seperti yang kita lihat sebelumnya. Tetapi harga dirinya dan prestis sangat penting. Meminta Ahasuerus untuk mengambil keputusan yang dia buat adalah permintaan untuk membatalkan harga dirinya. Oleh karena itu, tuntutan ini tidak hanya sulit untuk diterima, bahkan dalam aspek adat mengingat karakter Ahasuerus. Kita mengatakan ayat 9 dan 10, 11 saya baca. Lalu masuklah Hatak dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hatak memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ayat ini adalah jawaban Esther terhadap apa yang diminta Mordekai dalam ayat 8. Pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Esther menyampaikan tanggapannya yang negatif melalui nasihat. Tanggapan ini tidak seperti harapan Mordekai. Esther pertama-tama mulai menjawabnya dengan ekspresi semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan. Esther bertanya bahwa meskipun semua orang di kekaisaran Persia sudah tahu tentang hukum ini, mengapa Mordekai tidak tahu tentang hukum ini? Esther bertanya seperti ini. Dengan kata lain, itu mengingatkan Mordekai bahwa tidak ada seorang pun pada saat itu yang bisa pergi hadapan raja tanpa dipanggil oleh raja. Itu hanya mungkin dengan panggilan raja. Dan jika seorang yang tidak dipanggil oleh raja datang di hadapan raja, dia harus dibunuh oleh para penjaga yang mengawal raja. Bahkan sang ratu pun tidak terkecuali dengan hukum ini. Alasan hukum ini di Persia adalah untuk meningkatkan martabat raja dan untuk memastikan keselamatan raja.
Mengapa Esther tidak meminta raja untuk wawancara? Dalam teks, Esther menyebutkan bahwa dia belum menerima panggilan raja selama 30 hari. Ini menunjukkan bahwa hati raja jauh dari Esther. Karena itu, alasan untuk mengatakan ini terutama untuk menunjukkan bahwa bahkan jika Esther meminta wawancara dengan raja, Esther kemungkinan besar akan ditolak. Kedua, bahkan jika raja menerima wawancara, alasan wawancara harus diungkapkan terlebih dahulu di Persia. Jika demikian, fakta ini pasti ada di telinga Haman. Dan karena itu, kemungkinan akan diserang balik oleh Haman. Dengan kata lain, bahkan jika permintaan untuk wawancara diterima, Esther memiliki sedikit peluang untuk menang dalam perjuangannya melawan Haman. Karena Esther telah menghilangkan dukungan dan disukai oleh raja. Tetapi Haman naik ke posisi tinggi kekaisaran Persia. Mempertimbangkan situasi ini, Esther mungkin terlihat tidak meminta wawancara kepada raja untuk menyembunyikan tujuannya. Karena itu, dalam situasi ini, Esther tidak dapat diharapkan untuk bertemu dengan raja. Dan dia tidak punya pilihan selain mencoba untuk langsung pergi ke raja dengan risiko sendiri. Kita mengatakan, ayat 12, 13, 14 saya baca. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai meyakinkan bahwa Esther harus menghadap raja untuk menyelamatkan orang-orang dalam krisis kepunahan orang Yahudi. Dan Mordekai sangat meyakinkan bahwa Esther menjadi seorang ratu juga untuk saat ini. Pada saat itu Esther berada di persimpangan yang penting dalam kehidupan. Tuhan membelinya menjadi ratu kekaisaran Persia. Dan itu bukan untuk kepentingan individu, tetapi untuk layanan dan layanan untuk komunitas. Karena itu, apa yang dituntut kepada Esther saat itu adalah menyelamatkan rakyatnya dari krisis, bukan mempertahankan posisi kekaisaran Persia. Dalam teks, Mordekai sekali lagi menekankan bahwa hak istimewa yang sekarang Esther nikmati adalah untuk bangsanya. Sementara itu, sangat disarankan untuk secara aktif menghadapi krisis saat ini. Kita mengatakan ayat 15, 16, 17 saya baca. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya lah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Sejauh ini, Mordekai telah menjadi tokoh sentral dalam menyelesaikan krisis kepunahan orang Yahudi. Namun dari teks ini ke ayat 17, karakter sentral diubah. Namun dari teks ke ayat 17, tokoh sentral berubah dari Mordekai ke Esther. Yaitu paragraf ini melaporkan bahwa Esther akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang sebagai tanggapan atas bujukan Mordekai. Sebelum bagian ini Esther diekspresikan dalam karakter pasif. Namun dalam skala hal yang mengikuti bagian ini Esther diekspresikan dalam karakter aktif.
Kita mengatakan ayat 16, berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Meskipun orang-orang Yahudi sudah berpuasa, setelah dokumen Haman diumumkan, Esther kembali menuntut puasa. Puasa yang diminta oleh Esther ini bukan puasa untuk menunjukkan duka atau kesedihan. Esther meminta kepada bangsa Israel untuk berdoa bersama supaya keputusannya. Esther meminta puasa untukku dan mengatakan periode puasa adalah 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Secara umum puasa selama 3 hari sangat panjang dan berat karena puasa dimulai di pagi hari dan berakhir di malam hari. Kita mengatakan ayat 16, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Esther mengatakan kepada Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi di Susan dan meminta untuk berpuasa baginya, dan Esther berkata dia juga akan berpuasa. Dalam buku ini itu diungkapkan hanya dengan puasa, tetapi jelas menyeratkan makna doa dengan puasa. Esther sudah tahu bahwa berpuasa selama 3 hari sebelum pergi ke hadapan raja akan meningkatkan kemungkinan bahwa raja tidak akan memberikan tongkat emas karena penampilan Esther yang lusuh. Namun demikian, alasan Esther memasuki puasa 3 hari yang parah adalah karena ia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, penyelenggara hidup dan yang mati. Dengan kata lain, sebelum dia memohon raja untuk keselamatan bangsanya, dia terlebih dahulu menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Kita mengatakan ayat 16, sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Di sini undang-undang mengacu pada norma kerajaan yang tentu saja seorang tidak dapat pergi ke raja tanpa panggilan raja. Dan jika seorang pergi ke raja tanpa panggilan, dia akan dibunuh. Karena itu apa yang dikatakan Esther sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, menunjukkan bahwa dia sudah siap untuk mati. Kita mengatakan ayat 16, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dalam bahasa aslinya kalimat ini adalah abadeti. Dan kata kerja abad diulangi 2 kali. Kata ini pada dasarnya berarti dihancurkan dan menunjukkan kematian seseorang, hilangnya atau penurunan ketenaran. Dalam teks, kedua kata kerja ini digunakan sebagai bentuk lengkap. Bentuk lengkap pada dasarnya menunjukkan bahwa tindakan telah selesai. Namun, mengingat saat Esther berbicara, kematiannya adalah masa depan yang belum terwujud. Namun demikian, penggunaan ekspresi bentuk lengkap menunjukkan bahwa tekadnya tegas. Mordekai mendesak Esther untuk membuat komitmen terhadap keselamatan komunitas yang dipilih sebagai anggota umat Allah. Mordekai juga tahu apa yang akan dialami Esther dan sepenuhnya sadar akan situasi krisis yang akan dia hadapi jika dia membuat keputusan terhadap bangsa Israel. Namun, baik Mordekai dan Esther menganggap krisis komunitas etnis lebih serius daripada krisis pribadi yang harus mereka ambil. Jadi Mordekai mendesak sepupu perempuan yang dibesarkannya seperti anak perempuan untuk membuat keputusan bagi bangsa. Dan Esther juga memutuskan untuk mati jika dia harus mati. Di sini Mordekai dapat meminta Esther untuk membuat keputusan tegas, dan Esther juga dapat membuat keputusan bagi bangsa Israel. Karena mereka semua percaya pada pemeliharaan Allah dan rahmat Allah untuk melindungi umatnya. Setelah bab ini, isi bagian terakhir dari buku ini berfokus pada bagaimana bangsa Israel memperoleh keselamatan dari musuh di bawah pemeliharaan Allah yang mereka percaya dengan kuat. Saudara-saudari yang terkasih, Esther mengatakan bahwa dia akan pergi setelah puasa selama 3 hari. Ahli-ahli mengatakan bahwa dia akan berpakaian indah dengan pakaian bagus. Ini menunjukkan bahwa ia tidak akan menggunakan posisi sebagai ratu,
dan tidak akan mengandalkan kecantikannya. Dengan kata lain, itu adalah pengakuan untuk hanya mengandalkan Tuhan. Ya benar, bukan karena kecantikannya yang luar biasa atau posisinya sebagai ratu bahwa Esther mampu menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran. Itu karena dia hanya mengandalkan Tuhan. Dengan cara ini, kekuatan iman memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sebagai ratu atau kecantikan. Karena itu, orang-orang kudus yang terkasih, kita tidak perlu menyesali bahwa tidak ada keindahan, tidak ada kekuatan atau posisi yang dimuliakan. Sebaliknya, bahkan jika ada hal seperti itu, kita dengan tulus berharap bahwa kita hanya mempercayai Tuhan, bukan hal-hal itu. Ini harus diingat. Ratu Esther mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saya berharap kita punya iman seperti ini, seperti Ratu Esther. Amin. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘도 이 에스더의 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님 저희가 이 에스더를 함께 나누면서 또 많은 것을 깨닫게 됩니다. 정말 그 민족의 위기 앞에서 오직 하나님께만 의지하고 자신의 모든 것을 내던졌던 에스더, 그녀로 인하여서 또 하나님의 도우심 아래 유대 민족이 구원을 받게 되었습니다. 하나님 저희가 다시 한번 깨닫습니다. 오직 하나님만이 저희를 구원하실 수 있고 오직 하나님께 매달릴 때만 이런 놀라운 역사가 일어남을 저희가 다시 한번 깨닫게 됩니다. 하나님께만 의지하기 원합니다. 저희가 가진 것, 저희의 아름다움, 저희의 돈, 명예 이런 것들이 아니라 오직 하나님 한 분만이 저희를 죽음에서 구원하시고 저희의 어려운 상황 가운데서 구원하실 수 있는 분이심을 다시 한번 고백합니다. 주님 감사합니다. 저희 믿음을 지킬 수 있도록 저희 붙들어 주시기 바랍니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도님을 기도드립니다. 아멘. pengumuman kita masih berdoa kapan kita harus mulai ibadah offline. Tapi situasinya masih serius. Jadi tolong tunggu dan berdoa. Okay? Dan tolong jangan lupa waktu doa jam 9 setiap malam, setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia dan di seluruh dunia. Tolong jangan lupa lagi ya pembacaan Alkitab setiap hari. kecuali hari Minggu, kita baca 2 pasal setiap hari dan saling membagikan isi meditasi ayat yang dipilih. Tutorial bahasa Korea terus berlanjut sekarang dengan baik. Nah, saya berharap partisipasi Anda sekalian. Okay. Terima kasih. Doa penutup. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami. Okay? Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.